Baik, tes tes tes, halo halo halo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, penjelasan berikut. Jadi kita akan menjelaskan kondisi logika if else, praktikum algoritma dan pemrograman. Eh, Sebelumnya perkenalan dulu, saya Ade Fabian, Kaisal nama Wahid dengan NIM 4040403565650066 dari Universitas Diponegoro dengan program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya kondisi logika if else. Yang pertama dulu ada boolean. Nah, tipe data ini itu tipe data yang dua nilai true benar dan false. Jadi ada yang benar satu dan yang salah satu. Tujuannya mengendalikan alur program dan keputusan. Jadi ketika kita akan membuat sebuah keputusan, eh, jadi ini bisa menilai ya ini true atau benar dan digunakan dalam operasi logika and or not seperti pada ini logika and or not. Jadi mak jadi seperti ini ya inputnya 00 maka 0. Tapi ini bedanya misal salah-salah 0. Terus ini satu benar. Benar itu diumpamakan seperti satu ya. Jadi benar salah sama dengan 0 kalau yang versi N dan begitu selanjutnya or dan not. Oke, seperti itu. Dan biasanya dipakai pada pengujian kondisi perulangan ya. Jadi kayak digunain seperti itu dan mempresentasikan status aktif atau tidak ya tidak on off ya seperti itu. Dan selanjutnya fungsi boolean itu pengambilan keputusan seperti yang saya bilang, pengambil keputusan seperti ketika program ingin menentukan sesuatu dan itulah fungsinya. Dan operasi logika menggabungkan beberapa kondisi ya, seperti tadi. Pengujian kondisi terpenuhi atau tidak. Jadi ini tuh terpenuhi atau enggak. Jika tidak terpenuhi berarti tidak false dan memenuhi true gitu. Mengendalikan loop while for. Jadi bisa berulang mempresentasikan status variabel atau program. Dan selanjutnya kondisional. Kondisional alur. Kondisional itu alur program dapat bercabang sesuai kondisi. Ya, jadi ini yang dinamakannya if else itu flowchart menggambarkan logika dengan cabang jika maka. Misalnya jika ini maka ini. Disebut juga control flow decision struktur if. Jadi ini keputusan dan struktur if membuat program dapat berpikir dan mengambil tindakan sesuai logika ya benar. Terus struktur pencabangan if digunakan saat ada satu pilihan keputusan. Contohnya ini jika tidak lulus ujian sama dengan ikut remedi. Jika lulus sama dengan tidak remedi, yaitu namanya if. Jadi ini indentasi itu sangat penting dalam penulisan blok if. Kalau tidak nanti akan sedikit kacau. Dan struktur pencabangan if else, tadi kan if, sekarang ada if else. Jadi digunakan saat ada dua pilihan keputusan. Contoh, jika umur lebih atau sama dengan 18 boleh membuat SIM, jika kurang 18 sama dengan artinya tidak boleh. Jadi ini tentang kelegalan ya. Terdapat blok else yang dieksekusi bila
kondisi if salah. Jadi semisal ini salah, ini akan langsung ke else, yang dimana jika kurang 18 maka tidak boleh, seperti itu. Terus struktur if, elif, else digunakan saat ada lebih dari dua pilihan keputusan. Keywordnya elif artinya else if, untuk menambah kondisi baru jika kondisi pertama salah. Cek kondisi berikutnya, jadi kita akan tutup pada else if lagi seterusnya. Nah, untuk flowchart sendiri itu ini kayak langkah yang paling sederhana ya, maksudnya kayak mind mappingnya sebuah program. Jadi menampilkan langkah-langkah dan keputusan program digambarkan dalam bentuk simbol dan panah. Membantu memutuskan ya seperti itu ya. Di sini ada diagramnya ya. Jadi ada ini yang menunjuk arah programnya, terus yang ini untuk masuk penyambungan dan seperti itu terminator. Yang paling penting, yang paling biasa yang digunakan adalah ini start atau end, terus ini decision ya, ada if-nya ya atau tidak, dan ini input yang kita masukkan sebagai untuk mengetahui lah ya, bukan maksudnya ya, untuk menjelaskan kok menjelaskan, untuk memasukkan perintah. Ini proses tuh yang ini ini antara persegi atau persegi panjang ya. Mungkin segitu dulu untuk PPT-nya atau untuk penjelasan singkat. Mari kita coba ke flowchart, terus replit, urutannya flowchart, terus scratch dan replit. Coba kita akan persingkat, oke? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan cara bagaimana kita akan menentukan atau gambaran mentah membuat sebuah program. Maksudnya dari flowchart ini kita bisa menggambarkan nih program apa yang akan kita buat. Nah, ketika Anda ingin membuat, contohnya ini membuat ingredient ya, cara membuat bahan-bahan habis itu dimasak. Nah, kalian menambahkan yang oval ini ya. Ini tuh menandakan startnya program. Nah, terus kalau Anda ingin mengarahkan ini tuh arah yang namanya ini seperti tadi ya, flow. Jadi ini alur programnya seperti itu. Nah, terus kita langsung proses nih. Nah, proses apa? Create ingredient list. Daftarnya ini apa ini? Nah, terus selanjutnya setelah kita membuat ingredient atau bahan masak atau apapun itu kita langsung sapa ya. Soalnya kita akan buat program yang halo, misalkan ingredient listnya apa, habis itu menyapa pengguna, halo user, terus jadi apa yang ingredient apa dan Anda ingin membuat apa gitu. Jadi makanya kita kasih create user to speak about the cookies recipe, and setelah kita disapa nih ya, kita langsung ask for what for first in. Nah, seperti itu. Terus setelah itu membuat decision seperti yang saya bilang tadi, ini yes dan no. Ingredient
Setelah itu kalau yes berarti berhasil, maka print success message. Setelah itu jika printnya berhasil nih, tambahkan yang pertama, maksudnya kayak urutan pertama. Add one to the score. Oke, jangan lupa ya kalau ingin menandai flow-nya itu pencet aja klik, terus pencet yes. Terus yang bawah ini yang no. Print failed atau error, terus jangan lupa no. Nah, terus kita lanjut pada ingredient kedua ya. Oh, ini ngomong-ngomong untuk undo dan forward. Misal kita melakukan kesalahan, kita bisa ini ya, seperti itulah. Yap. Terus jika sudah seperti ini kita copy. Bagaimana cara kopinya? Ya seperti biasa kita blok dulu. Terus mohon maaf ini belum. Jika tidak serasa tidak pas kita perkecil ya zoomnya. Nah seperti ini terus Ctrl C dan V seperti itu. Maka nanti hasilnya akan seperti ini ya, ini lanjutkan ingredient kedua, terus ingredient ketiga, print error. Nah ketika print error ini maka akan balik lagi ya, karena tidak berhasil, dan kita akan memasukkan ingredient lagi, dan setelah itu say game over, print to the score, dan hasilnya jadi ingredient listnya itu apa aja, misal tomat, telur, dan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan melanjutkannya di replit. Oke. Oh, mohon maaf, saya akan melanjutkannya di scratch terlebih dahulu ya. Scratch terlebih dahulu, mohon maaf. Jadi setelah flowchart diagram, kita akan lanjutnya di replit. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ini dengan cara yang pakai Scratch. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkannya di Scratch, dan kondisi if dan else seperti yang saya bilang tadi. eh, Kalau seperti ini, kita akan ada dua ya. Jadi saya membuat ingredient dan temperatur. Jadi yang pertama ini tuh biasa, seperti biasa ini start, terus delete ini harusnya add cuy, ini cuy. Baik, bentar.
contohnya ini aja dah. Kita akan membuat milk. Jadi ketika kita mencet ini start, maka mereka eh, apa yang ingredient apa yang kamu inginkan. Jadi kita tulis ada cocoa, milk, dan habis itu if not ingredient contains fruit. Jadi tidak ada buah nih misal, then say I don't have any banana. Else, which seperti itu, don't ya nggak ada, langsung jadi gitu. Nah, nggak ada ya, ini nggak ada karena nggak ada, langsung dot seperti itu. Jadi ya setelah ini setelah itu beri tanda if, terus sesuai kerja dari fungsi dari blok-blok ini, terus I don't have any banana gitu. Dan karena kita adanya milk dan cocoa, karena kita membuat ingredientnya itu seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung ke project yang temperatur. Jadi cara membuatnya itu seperti ini. Jadi when seperti biasa ini pasti kalau paling penting ini untuk memulai sebuah program ya teman-teman. Terus pilih yang ask. Terus set variabelnya, jangan lupa ya, tapi sebelumnya kita harus membuat variabel dulu. Jadi kita bikin variabel yang mana itu ada temperatur, penghangat, dan AC. Terus habis itu answer, ini untuk menjawab, kita akan menjawab, dan if. Terus ini jawaban dari sini ini masuk ke sini nih. Kurang dari 20 derajat, ini kita ambilnya derajat Celcius saja. Then set penghangat to 1. Set penghangat itu. Else if lagi nih. Ini kondisi lain. Jadi ada kondisinya itu banyak, cuy. Jadi ada if else lagi, if gitu terus sampai misal yang kita inginkan. Jadi kondisi kan seperti yang saya bilang ini ada condition lebih ya tadi ya. Dan seperti itu. Setelah itu masukkan blok ini operator N di dalam ini. Terus answer jawaban dari tadi ini dipanggil lagi, terus lebih dari 20 dan and kurang dari 25 dan kondisi baik. Jadi itu kondisi yang paling comfort lah, warm dan tidak terlalu warm dan tidak terlalu cold atau dingin. Dan else lagi itu jika lebih dari 25 dan set AC karena itu 25 itu panas cuy. Ya, jadi temperatur 25 derajat Celcius itu dikategorikan bukan warm tapi lebih ke panas. Maka panggil AC, variabel AC. Terus dihidupkan. Oke, contohnya seperti ini. Berapa temperatur sekarang? Kita ambil 23 Celcius. Kondisinya baik. Bagaimana jika lebih dari ini? Nah, kondisinya itu set AC ya, maka set AC ya. Nah, seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke Replit. Oke, baik, kita akan melanjutkan ke Replit.
Baik, selanjutnya kita akan membahas yang replit ya. Ini cara eh, kodenya bekerja ini bagaimana dan pengaplikasiannya kondisi if, elif, dan else. Oke, kita akan membuat kelegalan sebuah umur untuk mengemudi di beberapa negara. Contohnya ada di South Africa, Meksiko, India, dan Prancis. Jadi yang pertama-tama country input sama dengan seperti ini. Terus eh, kita akan membuat juga where do you want. Oke, ini kurang rapi ya. Nah, gini. Oke, country. Where do you want to drive? South Africa, Meksiko, India. Nah, ini yang tersedia itu ada South Africa, Meksiko, India, dan Prancis. Kita akan bikin seperti itu. Atau mungkin India diganti dengan Indonesia boleh. Indonesia. Baik, jadi di sini ada pengecualian ya di beberapa negara. Kalau yang South Africa itu eh, user age-nya itu lebih rendah 1 tahun ya, lebih atau sampai dengan 17 kamu bisa mengemudi dan jika tidak, kamu nggak bisa mengemudi dua. Itu if else aja pilihannya. Jadi kalau yang elif country itu contohnya Meksiko ini saya buat. Jadi jika user age kamu lebih atau sama dengan 18, maka print can drive, kamu bisa mengemudi, dan jika lebih atau sama dengan kamu bisa mengemudi tapi dengan parental agreement. Jadi kayak persetujuan orang tua. Sedangkan yang lebih atau sama dengan 15, kamu bisa mengemudi jadi, dengan supervision ya. Terus Indonesia I live ini cuma you can drive, you can drive dan you can't drive. Oke. Okay? Sebenarnya if karena ini udah if elif seperti itu. Nah, terus yang Prancis ada 3, kamu bisa mengemudi di lebih atau sama dengan 18 tahun dan ini lebih atau sama dengan 15 tahun. Kamu bisa mengemudi dengan supervision. Terus jika tidak, kamu tidak boleh. Contohnya ini seperti ini langsung saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Konsol kita taruh di sini boleh lah. Atau mau di bawah aja, ya di bawah aja lah. Biar gampang. Oke, where do you want to drive? South Africa, Mexico, Indonesia, or France? Ini ada yang ini ya. Nah, seperti ini lah. Contohnya Indonesia. Ingat ya teman-teman, jika ingin memanggil itu pastikan sesuai banget dengan kapital besar atau kecilnya. Karena jika ini ya contoh kita malah.
Contoh jika kita Indonesia edit data is not available for this country, karena kita sudah menambahkan di bawah ini you can drive ini else ini yang masuk ke yang lebih besar ya. Jadi kita kan ini kan ada if else yang menjorok lebih dalam. Nah, ini yang di dalamnya if country South Africa ini. Sedangkan yang elif else yang depan ini itu yang utama ya. Jadi ada 4 yang kita buat tuh, ada 4 country ya. Terus ini yang dalam-dalamnya seperti ini. Tapi ya ada 4 itu tambah satu lagi else jika tidak ada di data country tersebut, maka kita print data is not available for this country, yang mana artinya tidak ada ya, data itu tidak ada yang disebutkan di tempat ini. Nah, maka akan jadi seperti ini teman-teman. Oke, contohnya jika kita langsung Indonesia nih, pakainya kapital. Ingat teman-teman, how old are you? 15. You can't drive, karena sesuai di sini, kamu tuh tidak bisa mengemudi ya, harus user age-nya itu lebih atau sama dengan 18 ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga video ini bermanfaat, dan saya akan terus belajar dan kamu juga akan terus belajar. Jangan lupa lelah untuk terus belajar, dan kita akan tingkatkan kualitas diri kita sebaik mungkin hari demi hari dengan 1% setiap harinya, tidak apa-apa. Oke, saya Rifabian pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang, pagi, sore, dan malam.